Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba zakata ala kulli muslimin. Assalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Zat Ilahi Rabbi, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beramar ma'ruf nahi mungkar di kehidupan ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, pencetus revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan umatnya dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang. Hadirin rahimakumullah. Dr. Roj'i Al-Faruqi mengatakan, kemiskinan, kebodohan, dan kelatar belakangan merupakan 3 permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun dari ketiganya hadirin, kemiskinan merupakan hal yang paling berbahaya sebab kebodohan dan kelatar belakangan muncul akibat adanya kemiskinan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab. Kemiskinan timbul karena sikap manusia yang menghancurkan alam. Kemiskinan timbul karena sikap manusia yang zalim, eksploitatif, bahkan menindas manusia yang lainnya. Sehingga nasib orang miskin selalu di bawah, diperkosa, dicekik, ditindas, bahkan dibunuh hak-haknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan dalam polemik tersebut, maka muncullah konsep Islam dengan prinsip keseimbangan dalam mendistribusikan harta. Agar apa? Agar harta tidak hanya bergulir pada orang kaya, tapi juga mengalir untuk kaum du'afa. Prinsip tersebut hadirin, salah satunya dapat diaplikasikan melalui ajaran zakat. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah keagamaan mengenai zakat, solusi pengentasan kemiskinan dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Imam Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya, yang mereka berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, Ya Rasul, ini adalah harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan untuk kami. Namun Rasulullah menjawab,
Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta siapapun. Maka tatkala itu hadirin, turunlah ayat tersebut yang memerintahkan Rasulullah untuk mengambil harta Lubabah sebagai zakat, yang diisyaratkan dalam kalimat "Akhudh ya Muhammad man haula'il ladzina i'tarafu bidzunubihim shadaqah." Wahai Muhammad, ambillah harta mereka bagi mereka orang-orang yang mengerti dan mengetahui akan dosa mereka sendiri. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam kitabnya Sufwatut Tafasir. Hadirin, lantas apa gerangan hikmah diwajibkannya zakat? Ayat tadi menginformasikan kepada kita bahwa terdapat 3 hikmah diwajibkannya zakat. Yang pertama, tutahhiruhum, yaitu untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, hak-hak orang miskin, hak-hak yatim piatu, hak orang-orang yang terkapar di pinggir jalan, hak orang-orang yang tidur di kolong jembatan, hak orang-orang yang merintih menahan sakit kelaparan, dan bahkan hak orang-orang yang merasakan pekik getirnya kehidupan. Yang kedua, tuzakkihim, yaitu untuk mensucikan kita dari sifat dan akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian yang ketiga ada sakanul lahum, yaitu memberikan ketentraman dan ketenangan di kehidupan. Dengan demikian hadirin, jika orang kaya mau berderma, konglomerat mau membayar zakat, pejabat peduli nasib rakyat, maka akan terlahirlah tatanan kehidupan yang aman, damai dan tentram. Tapi sebaliknya, jika orang kaya enggan bersedekah, konglomerat tidak mau membayar zakat, maka akan terciptalah kecemburuan dan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Maka akan timbullah pencurian, penjarahan, perampokan, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang kaya. Hal tersebut karena ulah orang kaya sendiri yang tidak pernah peduli terhadap nasib kaum duafa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam bukan termasuk orang mukmin bagi dia yang kenyang sendirian, namun tetangganya hidup dalam kelaparan. Hadirin, menurut Dr. Didin Hafifuddin, agar kemiskinan tidak bertambah dan bertambah, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan berkenaan dengan wajibnya zakat. Yang pertama, kita harus membayar zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Yang kedua, kita harus mendirikan lembaga zakat yang profesional. Dan yang ketiga, kita harus mengeluarkan harta zakat untuk kepentingan umat. Maka jika hal tersebut telah diaplikasikan, yakin 100% tanpa rekayasa, kemiskinan di negara kita sedikit demi sedikit akan terkikis habis dan kita akan hidup dalam keadaan yang aman, damai, dan tentram. Bagi kita insan beriman yang melakukan langkah tadi, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa membayar zakat hukumnya adalah wajib dan wajib untuk kita selaku insan yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika langkah-langkah tadi telah diaplikasikan, maka insya Allah negara kita akan terhindar dari kemiskinan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Karena sejatinya kesalahan itu datang pada diri kita sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan durian dicampur selasi, cukup sekian dan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.